5 tips buat kalian yang pengen buka jasa video editing dari nol. Nah, yang pertama kalian perlu memastikan kalau kalian tuh punya laptop atau PC dengan spek yang memadai. CPU, GPU, dan RAM yang high-end itu ngebantu kalian buat ngedit dengan cepat. Nah, aku di sini pakai MacBook Pro 2017. Ini udah lama juga, tapi aku pakai ini dengan spek Core i7, RAM-nya ada 16GB dan GPU-nya ada Radeon Pro 560. Aku rekomendasiin kalian, paling nggak kalian itu bisa pakai Core i5 atau Core i7 gitu ya. Nah, minimal RAM-nya ya 16GB lah. Dan GPU-nya kalian bisa pastiin kalau itu GPU-nya yang high-end. Buat kalian yang mungkin punya budget lebih, aku rekomendasiin laptop seperti Asus ProArt StudioBook, atau misalnya yang paling baru dari Apple ada M1 Max kayak gitu ya, atau M1 Pro kayak gitu, itu bagus banget. Buat kalian yang mungkin budgetnya agak menengah, kalian tuh bisa beli laptop bekas seperti MacBook Pro 15 inch yang 2017 ke atas kayak gitu. Atau kalian bisa beli laptop dengan GPU paling nggak RTX 360 atau 370. Hal yang pertama kali kalian lihat ketika mereka ketemu aku itu adalah portofolio dan hasil akhir videoku. Nah, dari sana aku belajar kalau portofolio ini penting banget ya ternyata. Nah, aku juga belajar buat ngembangin portofolio pribadiku dengan cara ngedit video pribadiku atau project pribadi. Di waktu kosongku, aku juga belajar buat ngebantu misalnya project keluarga atau teman. Nah, dari sana akhirnya aku bisa ngembangin portofolioku. Setelah kalian punya portofolio, kalian pastinya perlu promosiin jasa video editing kalian. Nah, aku pribadi itu promosiin jasaku di marketplace kayak Fastwork, 1000lens, freelance.com, dan marketplace freelance lainnya. Nah, aku pribadi dorong kalian buat promosiin jasa kalian ke teman-teman kalian juga, ke keluarga, atau ke konten kreator di sosial media di luar sana yang mungkin butuh jasa video editing. Nah, aku nggak bisa jamin kalau kalian tuh 100% bakal dapet offer gitu ya dari mereka. Tapi paling nggak itu kalian udah coba buat jualan jasa kalian dulu. Ketika aku coba jual jasa video editingku, aku belajar buat kasih value lebih ke klienku. Nah, dari sana itu akhirnya ada beberapa klienku yang suka dan akhirnya mereka balik lagi buat pakai jasaku. Ada juga beberapa klienku yang mereka juga akhirnya kasih referral ke teman dan keluarganya. Nah, dari situ aku belajar ternyata dapetin klien lama itu lebih gampang karena mungkin mereka udah trust ya daripada dapetin klien baru. Aku juga belajar buat nggak gampang perhitungan. Jadi misalnya kalau ada klien yang minta ngedit durasi lebih atau misalnya minta nambah animasi gitu, ya aku belajar buat ya udahlah aku kasih lebih buat kasih value ke klien kayak gitu. Dan yang terakhir aku belajar buat kasih 100% uang kembali ke klienku ketika misalnya klienku itu ada yang nggak suka sama hasil karyaku. Nah, dari kurang lebih ada 79 proyek yang udah aku selesaiin, itu ada 2 klien yang akhirnya batal dan aku kembaliin uangnya. Itu pun bukan karena aku nggak nyelesain kerjaanku ya, bukan. Tapi karena mungkin kliennya itu nggak cocok dan mereka itu bilang kalau kurang artistik gitu. Nah, akhirnya dari sana aku kembaliin uangnya biar sama-sama enak. Nah, tapi dari prinsip itu aku belajar buat memiliki mindset buat nggak takut salah, buat nggak takut ditolak ketika misalnya aku kasih hasil karya ke klienku. Jadi aku belajar buat kasih pelayanan yang terbaik ke mereka. Nah, tulis pengalaman kalian kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau misalnya kalian punya pengalaman gitu ya sebagai freelance video editor gitu. Kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan yang paling penting terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Thank you guys.